Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Syuja PKU Gamping yang dirahmati Allah. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan juga ya. Karena kita bisa mengalahkan godaan yang lain. Lomba jalan kaki lah, makan kerupuk. Nah, kita bisa ngalah itu pergi ke pengajian ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita persembahkan juga kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan berharga Al-Quran dan As-Sunnah. Judul kita adalah peristiwa besar yang terjadi waktu bulan Rabiul Awal. Yang jelas 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang menggegerkan istana Persia. Persia itu Iran sekarang ya, yang membombardir Israel. Kita juga bingung Pak, saya juga bingung kalau ditanya begitu. Kenapa yang peduli kepada Palestina adalah negara-negara Syiah yang bekerja sama dengan komunis? Ini membalikkan diskusi kita. Syiah itu sesat iya. MUI sudah menyatakan kesesatan Syiah. Tapi negara Syiah yang peduli kepada Palestina, Iran, Yaman, Syiah, bekerja sama dengan negara komunis, Rusia, Cina, Korea Utara. Mana negara-negara Sunni? Diam baik. Saudi, Amerikani, Kuwait, Amerikani, Qatar, Amerikani, Uni Emirat Arab, Amerikani. Mereka hanya mendukung Israel menjajah Palestina. Kafir Pak. Dalam Islam itu kafir itu kalau ada negara Islam mendukung penjajah untuk menjajah negara Islam. Kafir. Itu sama pemimpinnya kafir. Yang peduli kepada Palestina negara-negara Syiah. Iran sampai hari ini masih membombardir Israel. Ya kita dukung dong. Politik luar negerinya kita dukung, tapi Syiahnya nggak kita dukung gitu. Ya ini cari jalan tengah aja Pak.
Dia membom Israel. Bahkan Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari Timur Tengah. Wah, keren nih bro. Amin bro. Ya. Makanya rudal-rudal hipersoniknya itu kecepatannya 2 kali suara, nggak terdeteksi sama Iran Trump itu, menghancurkan Haifa, kota besar kedua ya setelah Tel Aviv. Pertama Tel Aviv diratakan dengan tanah. Seru nih bro. Israel mau balas, dilarang sama Amerika, balik lagi pesawatnya. Amerika mau bantu, takut sama Rusia. Rusia juga keren, negara komunis. Terusannya negara apa itu? Yang bubar 91 itu? Uni Soviet. Rudalnya nggak main-main Rusia Pak. Rudal Sarbomba namanya rudal nuklirnya itu. Itu kalau dijantungkan di jantung Eropa, semua Eropa itu mati. Enak nanti kalau Eropa mati ya, kita jalan-jalan sama. Reaksi nuklirnya masih banyak gitu. Jutaan Pak nuklirnya. Iran juga punya jutaan nuklir. Israel dihantam terus sama Iran. Iran mau hantam terus Israel. Nah kita yang mendukung dong. Cuma pertanyaannya, kalau Israel hancur, kiamat nggak? Nah, ya, ini pertanyaannya. Kalau Israel hancur, kiamat nggak? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Asy'ariyah, Musa Asy'ari. Kata Asy'ariyah, Allah bisa saja mengkiamatkan dunia tanpa ada tanda-tanda Dajjal dan maju Nabi Isa. Bisa kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Mu'tazilah membantah. Tidak kata Mu'tazilah. Rasulullah sendiri berjanji harus ada Dajjal yang terwujud Nabi Isa baru kiamat. Kata Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah enggak, terserah Allah dong. Allah mengajukan bumi suka-suka Allah dan kata Asy'ariyah. Nah yang benar mana diskusinya? Kalau Israel kalah, kiamat. Amin dulu. Terjadi perang dunia ketiga. Amin dulu. Kita cuma kena imbas ekonomi palingnya. Minyak mahal, makanya yang punya sepeda listrik dijaga dulu ya. Di perang dunia ketiga berguna itu. Bensin mahal, listrik aja colong di jalan. Siapa mau beli motor listrik? Belum ada duit. Ya, kita mulai dengan firman Allah dalam surat ke-25 Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'amu yamshi fil aswaq laula anzala ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nazira aw yuqalahu kanzun aw takuna lahu jannatun yaqulu minha wa qala az-zalimuna in yattabi'una illa rajulan masfura. Orang-orang kafir berkata, mali hadzal rasul, kenapa kita ikut rasul ini Muhammad asli? Yaqulu ta'am, sama kok dengan kita makan nasi. Kalau dia sudah makan beling, baru percaya. Ini untuk kita ya. Ngaji sama Ustaz itu ya enggak. Kalau dia jatuh dari motor, patah kakinya. Kecuali dia jatuh dari motor, jalannya bolong. Nah, sama aja kita sama orang Quraisy. Yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, belanja. Sama aja sama kita gitu. Ngapain kita ikut orang-orang yang sama dengan kita? Kami orang yang wah, jalan di atas air, set, terbang kayak Superman, set. Pertanyaannya, kalau Rasulullah begitu, mereka ikut apa enggak? Tetap tidak. Wayang
Masjidil Aswad, berjalan di muka bumi. Laula unzila ilaihi malakun, kenapa tidak diturunkan malaikat? Kenapa tidak malaikat yang menjadi nabi, yang bisa terbang, bisa merubah bentuk, kuat, bumi aja dihancurin sama malaikat ini. Fayakunu ma'ahu nazira, memberikan kabar petakut. Kami percaya, nah manusia. Kenapa manusia jadi nabi dan rasul? Al-Nulqa ilaihi kanzun, atau Rasulullah diberikan kanzun. Kanzun itu peti duit, atau bahasa kitanya apa tuh? Berangkas. Kanzun itu berangkas. Rasulullah punya duit banyak, baru kami percaya. Rasulullah miskin, ngapain kami percaya? Au yakuna lahu jannatun, atau Rasulullah punya kebun, ya minal berhektar-hektar, baru kami percaya dengan Rasulullah. Wa qala zalimun ini orang-orang syirik. Orang-orang berkata, in yattabi'una, kalian ikuti hanya rajulan mashura, lelaki yang kena sihir. Nah ini. Jadi kalau kita sekarang nggak mau ngaji karena ustadznya biasa saja, sama kita dengan orang kafir Quraisy. Ngaji sama ustadznya enggak, kemarin dia demam. Kemarin dia kena COVID. Ngapain? Nah, itu sama kita dengan orang kafir Quraisy, mencari kelebihan di diri ustadznya. Ustadznya naik motor, kayak saya ya, miskin, nggak punya apa-apa. Ngapain kita ngaji sama dia? Mending ustadznya wah kayaknya anti peluru, topinya anti peluru, dia jalan di atas air. Apa yang dia pegang jadi emas. Ayo kita ngaji ya, itu sama dengan kita dengan kafir Quraisy. Yang kita cari bukan ustadznya, yang kita cari adalah isi kajiannya. Nah, itu sama dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy menolak kok beriman dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu manusia biasa, lahir dari perempuan, hamil, lahir kecil belepotan tai, kecil belepotan pipis dan tai. Kita kan kecil begitu, oek prot, oek prot, itu aja kita waktu kecil, oek prot. Ibu kita membesarkan kita. Ngapain kita beriman sama orang prot. Nah inilah orang kafir Quraisy tidak mau. Pembahasan kita kenapa Allah memilih Timur Tengah bukan Indonesia, tempat turunnya Nabi dan Rasul. Ibrahim, Irak, Mesopotamia. Nabi Nuh, Nabi Lut, sampai Rasulullah semuanya orang Arab. Apa kelebihan orang Arab dari kita? Selagi dunia mancung ya. Kalau kita kan hidungnya buat naruh kacamata aja kan. Kadang-kadang mau naruh kacamata. Istri saya kan pesek ya. Kalau buat kacamata sering melorot. Hidung lu pesek loh. Makanya pakai kacamata sering melorot. Apa kelebihan Timur Tengah? Sehingga seluruh Nabi dan Rasul turunnya di Timur Tengah. Kenapa bukan di Indonesia? Kenapa bukan di Madura? Kenapa bukan di Batam? Turunnya Nabi dan Rasul. Kenapa semuanya orang Arab? Al-Arabiyah.
semuanya orang Arab. Sampai Rasulullah juga turunan Arab, orang Quraisy, Bani Hashim. Ada kelebihan orang Arab daripada kita. Ada. Ini jawabannya. Pertama, Ka'bah adalah pusat dunia. Ka'bah, musyawarah. Itu adalah pusat dunia. Makanya Nabi itu lahir sekitar Ka'bah saja. Nabi Yunus, Ninawa dekat Lebanon. Gak ada Nabi. Nabi itu kalau gak dari Bani Israel, kalau gak dari Arab itu aja. Ista'robah yang di Arab-Arabkan. Pertama, lempengan bumi. Ini ditemukan oleh Mustafa Kamal, geologi asal Inggris. Dia orang Mesir sebenarnya, cuma tinggal di Inggris, Oxford University. Dia meneliti, ternyata ini kata dia, hasil penelitiannya tahun 96 saya dapat. Lempengan bumi itu yang bergerak. Sekali gerak gempa, sekali gerak gempa. Itu selama 1000 tahun mengitari Ka'bah. Subhanallah. Kan 7 lempengan bumi ya. Kerak bergerak terus. Itu mengitari Ka'bah, tawaf ya. Nah, makanya kenapa Islam turun di Timur Tengah? Karena itu adalah pusat dunia. Pusat dunia. Allah mengatakan, jadi seharusnya kita itu bukan ikut Inggris ya, Green Mean Time. Kita ikut Mekah Mukarramah Time seharusnya. Seharusnya kita ikut Mekah Mukarramah Time. Sekarang di Mekah jam 3 pagi. Jam 2 pagi di Mekah. Nah, kita mencocokkan sekarang 4 jam 18 menit baru kita. Jadi pas sekarang jam 6 setengah 7. Nah, itu pertama. Indonesia dapat ancaman gempa ya, dari BMKG mega trust 8,8, potensi tsunami 20 meter. Wah, ngeri itu. 20 meter ketinggian laut. Mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Jogja juga kena. Itu namanya prediksi. Terjadinya kapan? Nggak tahu. Cuma lempengan bumi di negara lain sudah bergerak. Kemarin dia gempa terakhir di mana? Rusia ya. Oh iya, Rusia. Kalau nggak salah 6, sekian. Rata bagusnya. Nah, ini lempengan bumi di Rusia. Dia bergerak muter di sekitar Ka'bah musyawarah. Awalan budi alinasi bibah kata mubarakah. Tempat yang paling pertama dan utama di dunia adalah Ka'bah musyawarah. Nabi Adam turun ke dunia sudah ada fondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim hanya meninggikan dengan Ismail, nenek moyang Rasulullah. Yang kedua, vibration di bawah Ka'bah. Vibration di bawah Ka'bah. Vibration itu artinya getaran. Ini bahasa fisika ya. Saya nggak bisa menjelaskan karena saya bukan fisika. Jadi ada vibration di dunia yang terkuat di Ka'bah sama di Meksiko. Orang yang dekat dengan vibration itu semacam getaran, gelombang. Orang semakin dekat dengan pusat vibration semakin sehat, menurut ahli fisika. Semakin sehatnya ya, vibration. Ya, makanya banyak orang kafir pura-pura muslim masuk ke Mekah biar dekat dengan pusat vibration. Getaran, ada getaran di bawah Ka'bah,
itulah yang memasok zam-zam terbaik di dunia. Pernah orang Prancis meneliti zam-zam ini. Dari mana sih sumber airnya gitu? Dari mana sumber air zam-zam ini? Mata airnya sebesar paha orang dewasa. Paha orang Arab dong. Kalau paha kita kan kecil. Paha kita kayak kelingkingnya Arab lah. Kasihan ya kelingkingnya Arab. Ditelusuri tidak ketemu, Bang. Dari mana sumber airnya zam-zam? Tidak pernah kering. Zam-zam itu, Pak, kalau disedot habisnya kan disedot tiap hari untuk ke Madinah dan teriak. Sedot sampai habis ini. Cukup 11 detik dia penuh lagi, Pak. Sangat penuh lagi airnya. Sedot lagi, penuh lagi. Padahal samping-samping itu gunung batu, gurun pasir. Nanti dia itulah zam-zam. Kalau kita ke Mekah udah nggak bisa lihat zam-zam karena dibungkus sama kaca, cuma lihat mesin-mesinnya itu. Nah, itu vibrasi di bawah kapal. Yang kedua, kenapa memilih orang Arab? Pertama, kekuatan hafalan. Ini fakta ya. Al-Quran diturunkan ketika tulis menulis belum membudaya. Hafal menjadi andalan. Sekarang orang sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Nah, kalau tidak ada hafalan, hilang tuh ada dulu, Pak. Dari hafalan, tidak ada tulisan. Quran sekarang itu kan bukan zaman Nabi lahirnya. Ya, Quran sekarang itu lahirnya zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Dikumpulkan oleh Abu Bakar, disempurnakan oleh Umar, disempurnakan lagi oleh Utsman bin Affan. Pertama Abu Bakar itu nggak mau mengumpulkan Quran. Umar musul, ya Khalifah kata Umar. Bagaimana Quran kalau kita mengumpulkan? Nggak mau Abu Bakar. Kenapa? Bid'ah, Rasulullah nggak pernah nyuruh. Kata Umar, tapi kan nggak pernah melarang. Nggak pernah nyuruh, tapi nggak pernah melarang. Nggak mau Abu Bakar. Bid'ah. Akhirnya Umar merayu sampai 3 minggu, kan? Ngerayu Abu Bakar supaya ngumpulin Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar mau. Sebab Rasulullah tidak melarang. Carilah sekretaris, 4 sekretaris itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ka'ab, lupa saya 3 lagi itu. Makanya sekarang banyak umat Islam hafal Quran. Allah berjanji dalam Quran, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami juga menjaganya, kata Allah. Menjaganya apa masalahnya? Hafizun, hafiz dan hafizun. Karena hebat Quran itu bisa dihafal, padahal bukan bahasa kita. Pernah nggak orang hafal Injil? Pernah nggak musabaqah tilawatil Injil? Nggak pernah. Lomba tahfiz Injil? Nggak pernah. Siapa yang hafal kitab suci? Cuma Islam kan yang bisa menghafal kitab suci. Makanya dijaga Allah dengan hafalan. Saya anak saya, putri, sudah hafal 30 juz, alhamdulillah. Dia sekolah di Taruna Al-Quran. Adiknya nyusul sekarang kelas 2. Ketiga lagi daftar sekarang. Semuanya lewat Taruna Al-Quran. Biar dia hafal Quran. Saya bilang sama anak saya, nah, ayah nggak peduli kok bisa ini bisa itu, yang penting kok hafal Quran, titik. Itu aja niatnya. Nanti kau hafal Quran, biar kau nanti memasakkan mahkota kepada ayah dia Masyar. Nah, kan enak. Kau kerja apa besok bodo amat.
Yang kedua, fanatisme. Orang Arab itu fanatik, kesukuannya tinggi sekali. Ya, kalau sudah cinta Islam mati-matian, kalau membenci Islam juga mati-matian kan? Itu orang Arab. Coba waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, seharusnya mereka senang dong. Ya, Rasulullah nggak bersama kita lagi, kita mabuk-mabuk di Mekah ya. Enggak. Mereka kejar Rasulullah sampai ke Madinah. Nggak main-main bencinya, nggak kaleng-kaleng. Banyak pemuda-pemuda mengejar Rasulullah sampai ke Madinah. Tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Perang langsung Rasulullah baru 2 tahun perang. Itu buktinya kafir Quraisy nggak main-main bencinya, fanatik luar biasa. Kalau Rasulullah masih hidup, bahaya kita. Makanya dibunuhlah Rasulullah, tapi nggak berhasil. Itu yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka. Makanya anak-anak kita, ya, kenalkan Islam dari kecil. Anak saya Sewu ya, tidak ada satupun yang sekolah negeri, bukan karena saya banyak duit, enggak. Negeri itu agamanya minim, Pak, cuma 2 jam seminggu. Apa yang didapat anak-anak 2 jam seminggu sebenarnya? Walaupun sekolahnya gratis, gua nggak mau. Saya sekolahnya SD Islam, yang agamanya itu kalau nggak salah 75% apa? Anak kita kenalkan agama dari kecil, TK, sudah TK Abah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, kayak saya. Nanti kuliahnya juga di Muhammadiyah, insya Allah. Nah ini yang kita ajarkan. Boleh kita lihat bakatnya dari kecil dulu. Oh, anak kita tulisannya jelek, wah cocok jadi dokter. Gak bisa dibaca nih tulisan, apa ini? Dokter, oh iya dokter. Anak kita suka berantem, cocok jadi TNI. Lu berantem mulu, masuk tentara aja nih. Anak kita suka tidur, cocok jadi anggota DPR. Pas rapat dulu. Apa kita? Anak kita suka bersih-bersih, wah cocok jadi cleaning service. Ya ini boleh Pak, ini kita lihat. Yang penting kenalkan agama kecil. Ajak pengajian. Biar dia tidur-tiduran di masjid, ngaji tidur apa-apa, yang penting ke masjid. Latih dari kecil, laki-laki ya ke masjid. Kalau perempuan sih di rumah sholatnya lebih bagus. Oke, lanjut. Pengutusan Nabi dari manusia ada hikmahnya, Pak. Pertama, meluruskan keimanan. Sebab Rasulullah hanya basyirah wa nazirah, memberi kabar gembira, kabar penakut. Yang beriman silakan. Allah ghaib, malaikat ghaib, surga neraka ghaib. Enggak ada buktinya secara ilmiah ada surga neraka, mana ada. Tapi kita percaya karena Al-Quran yang ngasih tahu, meluruskan keimanan. Iman itu pakai hati, Pak. Nggak pakai logika, pakai hati. Makanya banyak orang pintar tuh kafir, iya. Orang pintar tuh pada kafir, iya, karena pakai hati, bukan pakai akal. Akal ini gunanya memahami ayat-ayat Allah. Hati, qalbun, percaya kepada Allah. Allah nggak kelihatan, memang, tapi kita percaya. Allazina yu'minuna bil ghaib, meluruskan keimanan. Ya.
keluar naik motor jam 9 malam. Kemana nak? Keluar ya. Nggak pakai helm. Nggak apa-apa kok ya, udah jam 9. Emang jam 9 aspal lunak tuh. Kepala lu jatuh dan pecah. Kenapa dia begitu? Karena pakai helm karena takut polisi, bukan kesadaran. Orang kalau sadar pakai helm, kemanapun dia naik motor pakai helm, Pak, walaupun cuma beli mie ayam depan rumah. Mie ayam depan rumah, naik motor pakai helm nih. Kemana Pak? Beli mie ayam. Itu kalau orang sadar. Saya termasuk yang tidak sadar. Saya juga nggak sadar. Kalau jalan-jalan dekat, malas gue pakai helm. Kalau kesini tadi pakai helm dong, kan banyak perempatan. Jadi saya juga karena takut polisi. Ya, gimana ya? Padahal saya sudah berjanji, kalau bisa kita jangan berurusan dengan polisi. Jadi hari akhirat itu Pak, yaumul akhir, yaumul hisab, itu bisa dicerna dengan logika. Gak usah pakai dalil al-qari'ah, gak usah. Kenapa hari akhirat itu harus ada? Nah ini kita baca. Kenapa hari akhirat itu harus ada? Dunia ini lahun wa lahun, kata Allah. Dunia ini permainan. Hakim bisa disogok. Besok lihat ya, Eliner Benezer yang ditangkap tangan oleh KPK ya. Sekarang dia sudah bermain ke pengacaranya. Hakimnya siapa? Sogok. Kasih duit 10 miliar. Senang hakimnya nganggap. Jaksa suap 5 miliar. Ya itulah dunia Pak. Dunia itu permainan. Dulu ada seorang perempuan dari Manado ya. Dia punya tanah di depan rumahnya, kira-kira 300 meter. Yang cerita kepada saya Pak Busro Kodas. Lalu tiba-tiba ada orang mengukur tanahnya. Diukur tanahnya. Ibu tuh heran kenapa tanah saya diukur gitu. Buat jalan Bu, kata yang mengukur, buat jalan. Ya udah deh kalau buat jalan nggak apa-apa. 3 bulan kemudian keluar lagi tanahnya letter C. Keluarlah sertifikat atas nama yang mengukur, yang curang ini. Ibu itu berjuang sampai MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memenangkan bapak ini karena dia yang punya sertifikat. Nangis itu Pak. Datanglah ke PP Muhammadiyah. Pak Ustaz, saya sudah berjuang sampai nangis. Saya sudah berjuang sampai MA Pak Ustaz. Itu tanah saya, warisan bapak saya. Kenapa disebutkan senama orang? Kalah dia. MA memenangkan yang punya sertifikat. Seandainya ibu ini mati Pak, saya nggak tahu dia masih hidup apa nggak tahu ya. Seandainya ibu ini mati atau metong, bahasa bencong, metong. Seandainya ibu mati, kapan tanahnya kembali Pak? Kan logika, kapan tanahnya kembali? Ada nanti Pak kehidupan akhirat. Pengadilannya maha adil. Allah hakimnya, Allah saksinya, Allah jaksanya. Mau ngomong apa lu di akhirat? Bapak Ibu yakin yang masuk penjara itu orang jahat semua? No. Mungkin salah tangkap. Polisi bukan, kalau bukan kasus terorisme atau narkoba, kan kapan kan? Tapi kalau kasus teroris cepat benar itu. Dia lahir di sini, sekolah di sini, pernah ke Filipina,
Tapi di Aryadaru itu orang Jogja. Rumahnya di Seturan, belakang UPN. Saya tahu rumahnya. Aryadaru. Dia anak tunggal. Ibunya 3 kali keguguran baru dapat Aryadaru. Diplomat Kemlu yang meninggal di Jakarta, yang kepalanya di Lampung. Bingung polisi karena nggak ada duitnya. Udah coba aja deh bunuh diri. Masa orang bunuh diri pakai lakban dulu? Orang kalau lakban kepalanya sampai hidung sini udah nggak bisa nafas, berhenti dong dia. Masa sampai ke sini dia lakban aneh baik? Pasti dibunuh itu. Pasti dibunuh. Polisi cepat aja, udah bunuh diri aja. Karena nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Ngapain gua sedikit? Nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik ini gitu, ngapain? Udah gampang aja dah bunuh diri. HP-nya sampai sekarang belum ketemu, itu kan aneh. HP-nya sampai sekarang belum ketemu. Kemana ini HP-nya? Istrinya di jalan. Namanya Dewi siapa itu Pak? Dewi, pokoknya bagus namanya deh. Dewi apa itu? Malah sekarang yang dicurigai istrinya Pak. Yang dicurigai membunuh istrinya. Kalau saya kayaknya bukan istrinya deh. Memang sih mereka sering meliput gitu, tapi nggak sampai lah istrinya tega membunuh suaminya, kan nggak mungkin. Anak-anak FBI kalau saya. Tapi ahli forensik istrinya dikejar sekarang saya. Nah begitulah Pak. Keimanan kita tuh pakai hati, bukan pakai logika. Yang kedua, mengajarkan kita ibadah. Nah ini Muhammadiyah. Ibadah contohlah Rasulullah, itu urusan akhirat. Rasulullah dikasih ini loh ibadahnya, ini loh ibadahnya. Kalau nggak disuruh, kalau nggak dicontohkan, ya jangan dicontoh dong. Ustadz Abdul Somad suatu kali ceramah, kalau saya di Kalimantan, ada yang nanya orangnya polos Pak, polos aja dia nanya. Ustaz mau tanya, ya kata Ustaz Abdul Somad. Pertanyaannya apa? Waktu Rasulullah meninggal, siapa yang pimpin tahlilan? Bagus juga pertanyaannya. Waktu Rasulullah meninggal, siapa yang pimpin tahlilan? Abdul Somad nggak bisa jawab. Kelabakan dia jawabnya. Emang nggak dicontohkan, ngapain kita lakukan? Nah ini, kita manusia ini kalau masalah ibadah, contohlah Rasulullah. Dicontohkan, disuruh, lakukan. Ya nggak jangan lakukan ya. Enak tuh jangan. Makanya manusia mencontoh manusia lebih gampang. Itulah makanya Nabi dari golongan manusia. Karena manusia mencontoh manusia lebih gampang. Malaikat nggak bisa kita contoh Pak. Malaikat nggak punya istri, nggak pernah nganter istrinya belanja ke pasar. Mana nggak punya istri? Malaikat itu bisa sholat selama 20 tahun. Karena nggak punya hawa nafsu malaikat. Makanya Nabi itu tidak jadi dari malaikat. Nabi diambil dari golongan manusia, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya dari manusia. Untuk mengajarkan ini loh ibadah. Diajarkan sama Rasulullah. Sholat malam bagi Rasulullah wajib itu, bagi kita sunnah. Iza amartukum bisyai'in faf'alu ma syi'tum. Apabila saya perintahkan kalian sesuatu, kata Rasulullah, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Tahajud 8, kita kuatnya 2 ya 2.
Saya sering loh sholat tahajud kedua, witir 1 rakaat sering saya tenang, sudah mepet banget ya. Bangun jam 4, setengah 5 udah subuh, 2 rakaat aja saya sholat. Mastata'tum, sesuai kemampuan kalian, kata Rasulullah. Wa iza na'aitukum fajtanibu, apabila salah saya larang kalian, jauhilah. Misalnya laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra ya, jangan pakai. Itu perhiasan untuk perempuan. Saya tuh sering dapat batik sutra. Kadang-kadang ada yang ngasih batik. Saya bawa ke tukang jahit, ini sutra Pak? Iya, ini sutra. Jatah istri saya. Sampai sekarang belum dijahit. Lalu muncul penelitian ilmiah, ini juga banyak hati-hati kita ya. Sunnah Nabi. Kita baru percaya kalau ada penelitian ilmiah. Kalau nggak ada penelitian ilmiah, kita nggak percaya. Salah nih Pak, salah. Masa Rasulullah salah? Contohnya, nggak boleh pakai emas. Lalu keluar penelitian. Seorang profesor dari Amerika lagi, melakukan penelitian. Kalau pakai emas itu merusak darah. Merusak darah. Kalau perempuan kan punya haid, darahnya keluar berganti. Oh, baru kita percaya. Iya ya. Iman kita salah. Rasulullah tidur miring ke kanan. Cuek aja kita tidur ke depan. Ada penelitian dari profesor dari Amerika. Wah, kita baru wah. Tidur miring ke kanan membantu lambung. Oh iya. Baru kita tidur miring ke kanan. Kita percaya Nabi atau percaya profesor? Nabi udah ngomong kok beberapa sahabat yang lalu, makan pakai tangan. Kalau saya memang makan pakai tangan, karena saya orang Padang, seneng. Saya boleh kalau orang Jawa pakai sendok. Kalau saya enggak, saya pakai tangan, saya makan. Karena tangan ini membantu enzim. Ada enzim di tangan ini Pak, membantu membasihkan makanan. Nggak percaya? Coba tadi bapak ibu pagi masak nasi ya. Sebelum berangkat pengajian, coba aduk pakai tangan ini. Pulang pengajian udah basi. Gulai juga ya, misalnya kita bukain bikin gulai ayam. Coba sebelum pengajian aduk pakai tangan. Pulang ngaji udah basi. Itulah fungsi tangan. Oh, baru kita percaya. Oh iya. Padahal Rasulullah sudah ngomong lama. Kita aja nggak dengar. Kita aja nggak percaya. Ada penelitian dari profesor baru kita percaya. Contoh ya, puasa. Ada seorang Jepang dapat Nobel gara-gara meneliti tentang puasa. Puasa nama profesor itu siapa ya? Katanya kalau kita fasting puasa, itu kanker kita, kanker itu dimakan oleh kanker baik. Kan kanker itu ada yang jahat, ada yang baik. Kalau kanker jahat dinasihatin jadi baik nggak tahu gimana nasihatinnya. Lu aja nggak bisa dinasihatin. Itulah hebatnya puasa. Saya nggak tahu dia masuk Islam apa enggak. Si profesor tadi itu nggak tahu. Nah, dia dapat Nobel gara-gara penelitian. Ya, jadi kanker kita yang baik. Oh, ada kanker yang baik ya. Memakan kanker jahat. Makanya kita nggak kena kanker kalau rajin puasa. Nah, itu penelitian. Oh, baru kita percaya.
Oh iya, oh iya. Padahal Rasulullah sudah ngomong dari dulu. Nah inilah keimanan kita di akhir zaman Bapak Ibu. Kita percaya kalau ada penelitian dulu, baru kita percaya. Kalau nggak diteliti kita nggak percaya. Kalau masalah tidur sih oke lah. Rasulullah tidur miring ke kanan, oke. Saya juga miring kanan pas awal tidur, tapi bangun-bangun saya sudah terlentang. Oke lah. Dalam surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum aiqadha wa nuqallibuhum zata shimal wa yamin. Kami bolak-balik. Jadi Ashabul Kahfi itu surah Al-Kahfi. Tidurnya dibolak-balik oleh Allah selama 309 tahun. Ashabul Kahfi yang buahnya di Turki itu kalau salah. Saya belum sampai ke buahnya. Di sana mereka tidur selama 309 tahun. Wa nuqallibuhum zata shimali wa zata yamin. Kami bolak-balik kanan kiri. Emang tidur itu begitu ya? Balik kanan kiri, kanan kiri. Saya itu aja. Saya termasuk maaf ya, yang tidurnya perlu banyak bantal ya. Saya bantal saya itu 9 untuk saya tok. Ya benar Pak. Saya mendingan tidur di karpet banyak bantal daripada di kasur empuk nggak ada bantal, saya nggak bisa tidur. Makanya 9, 3 di sini, 3 di sini, 3 di kepala. Menurut penelitian orang yang tidur pakai bantal yang banyak tidak mandiri. Bodoh amat gue bilang. Saya tetap banyak bantal saya tidur. 9 Pak, 3 gulingnya. Saya kalau beli guling kubah Pak 15. 3 di kepala. Wah senang saya itu. Istri saya nggak senang bantal. Dia nggak pernah pakai bantal gitu. Anak-anaknya dididik nggak pakai bantal. Makanya anak saya tidur nggak pakai bantal semua. Jadi bantal untuk saya semua. Asik nih gitu bilang. Nah itu yang kedua ya, mengajarkan kita ibadah. Ibadah ikut Rasulullah dicontohkan, disuruh melakukan. Contoh ya, sholat tahiyatul masjid. Rasulullah pernah contohkan tahiyatul masjid karena rumah beliau di masjid. Tapi ketika ada orang meninggalkan itu waktu Jumatan, beliau suruh, Anda yang duduk berdiri sholat 2 rakaat kata Rasulullah. Kan disuruh. Nah, makanya ada sholat tahiyatul masjid. Kalau di Mekah nggak ada Pak ya. Tahiyatul masjid di Mekah itu adalah tawaf di Ka'bah. 7 kali kita tawaf. Kenapa 7 kali? Karena hari 7 kita harus. Yang ketiga, penjelas isi wahyu. Rasulullah yang mentafsirkan Al-Quran. Jangan kita main tafsir sendiri ya, salah nanti. Karena Quran itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan. Kafaya ain shad surat Maryam. Apa maksudnya itu? Alif lam mim. Apa maksudnya alif lam mim? Rasulullah menjelaskan. Alif lam shad, alif lam ra. Enggak tahu kita apa maksudnya gitu. Nah, makanya Rasulullah yang menjelaskan. Oh ya, nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Terakhir, sebagai kabar gembira, basyira wa nazira, kelima sebagai contoh teladan. Rasulullah juga suami dari 9 orang istri. Gak ketinggalan sholat jemaah. Lu istri 1 aja ketinggalan sholat jemaah. Gimana sih lu? Rasulullah istrinya 9 loh. Gak pernah ketinggalan sholat jemaah. Lu istri 1 aja ketinggalan terus. Susah benar lu diajarin yang lain. Sebagai hujah ini terakhir ya. Hujah ini adalah orang kalau macam-macam dengan agama Islam bandingkan dengan Rasulullah.
Itu namanya hujah. Ada di Cirebon ya, orang olahraga pakai bola api. Jadi kelapa itu kan ada sabun itu dibakar. Setelah api main bola, bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah bisa nggak gitu? Ya. Belajar ilmu kebal, dibacok dengan pok. Rasulullah pernah nggak begitu? Rasulullah luka atau perang Uhud Rasulullah luka. Kenapa Rasulullah nggak kebal aja? Ayo pukul keng. Enggak, Rasulullah luka, sakit Rasulullah, demam Rasulullah. Nah, itu namanya hujah. Dulu cerita terakhir ada ustaz kita Jalan Kaliurang memasukkan anaknya ke pesantren Jawa Timur. Saya nggak tahu ya, lupa nama pesantren. Pulang anaknya cerita sama bapaknya, bah, manggil ayahnya apa? Bah, di tempat saya Pak Kiai minum alkohol. Oh salah lo, salah lihat kali. Enggak, Pak. Kami sudah tahu semua. Kalau abang nggak percaya, abah lihat aja ke sono gitu. Oh abahnya marah, penasaran, main ke pesantren anak itu. Kata benar Pak, minum alkohol, kiainya minum alkohol. Heran bapaknya, nanya sama guru di sana, itu Pak Kiai, iya, kok minum alkohol? Kata gurunya, dia kiai Pak, dia wali Pak, wali murid. Dia bisa merubah alkohol jadi air putih. Di sini alkohol pas jadi air jadi aqua. Aneh loh. Jangan ngarang-ngarang dong. Kalau mau minum air putih kan ada aqua, ada leminerale. Ngapain pakai alkohol dirubah jadi air putih? Ngaco. Rasulullah nggak bisa begitu. Nah ini namanya sebagai hujah kebenaran Islam. Orang macam-macam dengan agama. Ustaz tuh nggak sholat Jumat, sholatnya di Mekah Pak. Dahulu sholat di Mekah. Berangkatnya kapan? Jam 8 Pak. Sana sholat jam 12. Woi tahu nggak perbedaan jam Indonesia sama Mekah? 4 jam. Di Mekah jam 12, Indonesia jam 4. Ini sholat di Mekah jam 12, masih jam 8 pagi di Mekah. Siapa sholat Jumat jam 8 pagi? Agak aneh, macam-macam aja. Ustaznya kebal, Rasulullah itu nggak kebal. Nah itu namanya hujah. Kalau kita macam-macam dengan agama, kembalikan ke Rasulullah. Nah inilah kajian kita. Kenapa Nabi dari golongan manusia? Biar gampang mengajak kepada kebaikan. Basyirun wa nazirun ya. Rasulullah hanya menyampaikan kabar gembira, iman dan beramal soleh surga, kafir neraka. Lu percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu Rasulullah. Rasulullah dakwahnya ditolak Pak, dikejar, di boikot Rasulullah. Jadi dakwah itu memang nggak gampang Pak, nggak gampang dakwahnya. Dakwah itu berat. Karena Indonesia ini sudah mayoritas, enak. Coba Bapak Ibu dakwah ke Papua, ditunggu tombak ada kan? Pedang tombak itu coba. Kalau saya kan enak dakwahnya di Jogja. Tadi pagi saya di Alfamart kesini, nggak ada yang nolak saya, nggak ada yang nunggu saya pakai tombak, pedang, panah. Kalau di Papua ditunggu pakai panah itu. Ustaz siapa itu? Gamalakan itu. Ustaz siapa itu? Gamalakan itu orang India. Hah? Ustaz Sabun ya? Karena dia Ustaz Sabun. Siapa nama lupa saya? Siapa? Fadlan ya, Fadlan Gamalama. Itu ininya ditombak. Tangannya itu kena tombak. Dia berdakwah ke Papua. Kena tombak sampai di Papua. Padahal dia orang Papua. Apalagi kita orang Jawa, dakwah ke sana sudah dipanah terus. Jadi berdakwah itu sulit, jalan dakwah itu berat. Tapi harus kita jalani, harus kita jalani supaya
muflihun. Ulaika humul muflihun. Terima kasih atas perhatiannya.